Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin, seluruh pemirsa Riyad TV rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Begitu banyak kebaikan menghampar di dalam bulan Ramadan. Dari puasa, salat, tilawatul Quran, sedekah, berdoa, istighfar, dan lain sebagainya. Maka di antara pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak menghampar di dalam bulan Ramadan, ada di antara pintu kebaikan tersebut yang terlupa oleh sebagian dari kaum muslimin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Bazmul Hafizahullahu Ta'ala. Beliau menyebutkan, Inna min abwabil khairi al-mansiyati inda ba'di sha'imin babul ihsan lil walidain wa birruhuma wal ihsan lil aulad wal ahl wasilatur rahim. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara pintu-pintu kebaikan yang terlupa pada sebagian orang-orang yang berpuasa adalah yaitu pintu kebaikan dari sisi berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat baik kepada anak-anak, keluarga, dan kaum kerabat. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam penggalan yang disampaikan oleh beliau bahwasanya ada suatu faedah, yaitu dari sekian banyak pintu-pintu kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka ada pintu yang terkadang kita luput darinya, yaitu adalah meningkatkan kebaikan dan kebajikan untuk, yaitu adalah kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum kerabat kita. Karena hakikatnya kebaikan kepada mereka adalah di antara yang terdepan yang harus diusahakan oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya, apakah kiranya dan kemanakah baiknya mereka tersebut menginfakkan harta-harta mereka. Maka katakanlah, wahai Nabi Muhammad, qul ma anfaqtum min khairin, maka apa yang kalian keluarkan, kalian infakkan dari kebaikan apapun, falil walidain, yaitu adalah berikanlah yang pertama kepada kedua orang tua, wal aqrabin, yaitu adalah kepada kaum kerabat, wal yatama, kepada orang-orang yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa benis sabil, dan kepada ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan,
maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Benarlah apa yang diingatkan oleh Syekh Ahmad Bazmul kepada kita sekalian, bahwasanya di antara pintu kebaikan yang terkadang kita terluput darinya adalah berbuat baik. Yang pertama yaitu kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah kepada kaum kerabat. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, ketika para sahabat bertanya tentang perbuatan baik, infak baik yang mereka keluarkan, kemana harus mereka berikan, Allah menyebutkan beberapa poin. Yang pertama Allah sebutkan adalah orang tua. Yang kedua adalah kaum kerabat. Kemudian yang ketiga baru Allah sebutkan adalah orang-orang yatim. Kemudian yaitu orang-orang miskin. Dan kemudian adalah ibnu sabil. Sekalian rahimanallah, bagaimana Allah menyebutkan penyebutan orang tua, kemudian kaum kerabat didahulukan daripada penyebutan anak-anak yatim dan kemudian orang-orang miskin. Hal ini adalah salah satu pengingat bagi kita sekalian. Kita boleh dan kita berlomba-lomba untuk memberikan sedekah, untuk memberikan manfaat kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Akan tetapi jangan kita lupakan, yaitu adalah kedua orang tua kita. Apalagi yang mereka masih ada. Kemudian yaitu juga kaum kerabat kita, yang mana hal ini disebutkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Maka di antara poinnya adalah yaitu satu adalah birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah yaitu kaum kerabat. Hal ini memang sering disebutkan secara bergandengan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-40. Beliau menyebutkan dua hal ini secara bergandengan. Al-Imam Nawawi menyebutkan bab birrul walidain wasilatul arham. Bab yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dan kemudian berbuat baik juga dalam rangka yaitu menyambung tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Birrul walidain adalah yaitu berbakti kepada orang tua. Dan para ulama ya seperti Syekh Syahid bin Wahab Al-Qahtani di dalam buku beliau Birrul Walidain fi Daw'il Kitabi was Sunnah menyebutkan pengertian tentang birrul walidain. Beliau menyebutkan al-ihsanu ilaihima bil qalbi wal qawli wal fi'li taqarruban lillahi ta'ala. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, maknanya, pengertiannya, definisinya adalah yaitu berbuat baik kepada keduanya dengan hati, dengan perkataan, dengan perbuatan, yang mana hal tersebut diniatkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menyebutkan tentang hal tersebut, beliau menyebutkan bahwasanya dalam konteks penerapannya, maka birrul walidain ini adalah kembali kepada urf kita. Maka silaturrahim, ya, bernyambung tali silaturahmi, maka ini kembali kepada urf kita. Yaitu ketika kita makan bersama mereka, ketika kita minum bersama mereka, ketika kita yaitu mau berkunjung kepada mereka, maka ini adalah di antara
bentuk-bentuk dari perbuatan baik tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang pentingnya hal ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan kepada kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tualah kalian harus berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah mewajibkan kepada kalian untuk kalian beribadah hanya kepada Allah, dan kalian juga wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang perkara ketika beliau naik mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Faqila lahu, maka kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza?" Ya Rasulullah, kenapa engkau barusan berbuat demikian? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala li Jibril, malaikat Jibril berkata kepadaku, "Rahimallahu anfa abdin au ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu." Celaka atau kemudian terjauhlah seorang hamba yang ia kedatangan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan itu berlalu, dia belum mendapatkan ampunan. Maka aku pun mengatakan amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Raghima anfu abdin." Celaka seseorang, au ba'uda, atau terjauhlah seorang tersebut, adraka walidayhi au ahadahuma lam yudkhilhul jannah, yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, kemudian dia tidak bisa berbakti kepadanya, dan dengan hal tersebut tidak bisa membuat dia untuk masuk ke surga, maka celakalah orang tersebut. Maka kemudian aku katakan amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Raghima anfu abdin." Celaka seorang, au ba'uda, atau teramat jauhlah orang tersebut, dzukirtu indahu falam yusolli alayya, yaitu seorang dzukirta indahu walam yusolli alaika. Ya, ketika seorang disebutkan kepadanya namamu wahai Nabi Muhammad, kemudian orang tersebut tidak mengucapkan sholawat kepadamu, maka celakalah orang tersebut. Maka aku mengatakan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. 3 doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan amin, yaitu adalah 1, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan keluar belum mendapatkan ampunan. 2, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup sampai kedua orang tuanya tiada, anak itu belum mendapatkan jaminan surga. Yang ketiga, yaitu adalah seorang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak bersolawat, maka mereka akan mendapatkan kecelakaan, terjauhi dari rahmat, dan kemudian yaitu adalah mendapatkan kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan poin pertama dan kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan poin pertama adalah tentang bulan Ramadan, dan kemudian yang kedua bahwasanya
yaitu tentang birrul walidain. Artinya adalah berbuat baik, ya, berbuat amal soleh macam apapun di dalam bulan Ramadan itu sangat amat dianjurkan. Maka bukankah birrul walidain itu bagian dari amal soleh? Ketika disebutkan birrul walidain yang kedua dan birrul walidain adalah bagian dari amal soleh, menunjukkan bahwasanya ya perkara ini adalah di antara perkara yang mesti diperhatikan di dalam bulan Ramadan, yaitu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Lihatlah dari dua dalil ini. Dari Al-Qur'an, Allah menyebutkan yaitu berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi. Ini lebih didahulukan daripada yaitu menginfakkan harta pada anak yatim, kemudian juga memberikan sesuatu kepada orang miskin. Kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan bahwasanya setelah menyebutkan perkara Ramadan, menyebutkan tentang berbakti kedua orang tua. Bahkan baru yang ketiga adalah disebutkan tentang perkara sholawat. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Maka hendaknya ini bisa menjadi renungan dan pijakan bagi kita sekalian untuk meningkatkan apa yang menjadi pesan oleh Syekh yaitu Mazmul tadi berkaitan dengan kebaikan yang terlupa di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam Mukhtasar Ahaditsus Shiyam pada terdahulu pernah kita sampaikan di antara bentuk sedekah di dalam bulan Ramadan adalah yaitu memberikan makanan atau mengundang mereka untuk makan, atau barang siapa yang menganggap ada suatu hal yang lebih baik dari hal tersebut, yaitu ada suatu hal yang lebih baik yang bisa diberikan kepada mereka daripada makanan, adalah itu didahulukan, itu boleh dikedepankan, seperti memberikan uang kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka, atau memberikan hal-hal yang lain yang bermanfaat kepada mereka. Ini adalah konteks ketika disampaikan berkaitan dengan orang-orang miskin. Maka begitu pun ketika kita pindah contoh penerapan ini pada orang tua. Maka di antara bentuk ihsan kepada mereka di dalam bulan Ramadan ini atau di masa Ramadan di kondisi pandemi ini adalah sangat amat banyak. Di antaranya adalah yaitu bisa menghubungi mereka, bisa me-WA mereka, bisa video call mereka, dan lain sebagainya. Yaitu ya secara virtual, meskipun tidak langsung, bisa secara ya virtual dan seterusnya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimanallah yakum, karena ittisal, menghubungi by phone, by WA, video call, dan seterusnya. Maka disebutkan oleh para ulama itu termasuk ranah birrul walidain. Kemudian yang kedua, atau memberikan makanan kepada mereka, memberikan kurma kepada mereka, memberikan buah-buahan kepada mereka, memberikan sesuatu yang mereka sukai. Kalau dikatakan sekarang tidak bisa melakukan perjalanan jalan jauh, ma'asyiral muslimin rahimanallahu yakum, kita bisa memesan makanan ya melalui ya beberapa cara online, kemudian agar diantar kepada kedua orang tua kita yang berada di tempatnya, di rumahnya, di daerahnya, dan seterusnya. Berbagai macam cara dan ya upaya bisa dilakukan. Atau kemudian yang ketiga yaitu adalah irsalul hadiah, yaitu mengirimkan hadiah atau memberikan hadiah, memberikan baju, memberikan perangkat ya ibadah yang baru buat mereka, untuk mereka lebih semangat dalam ibadah, memberikan baju-baju ya syar'i, ya sarung, kemudian baju koko dan lain seterusnya, ya agar itu memberikan ya hal yang sangat berkesan buat mereka.
dan ini adalah ladang pahala yang lain juga. Kemudian di antara hadiah terbesar yang bisa seorang tersebut upayakan adalah yaitu mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka kepada kebaikan di dunia, kepada kebaikan di akhirat, mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala, mendapatkan petunjuk, hidayah, dan taufik untuk memanfaatkan waktu dan usia dalam ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu adalah sebuah nasihat, faedah yang diambil dari apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Bazmul, yaitu adalah di antara hal yang terlupa adalah yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, anak, keluarga, dan juga yaitu kaum kerabat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.